Kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai ayatnya yang ke-51. Nah, ini adalah lanjutan dari pembahasan kita tadi malam yang menceritakan tentang murid-murid Yesus yang pertama atau orang-orang yang datang menjadi murid Tuhan Yesus, yang mengikut Tuhan Yesus. Dan kita melihat di pembahasan sebelumnya bahwa murid pertama yang disebutkan di situ salah satunya adalah Andreas, lalu disebut lagi Petrus. Dan sekarang firman Tuhan melanjutkan cerita bagaimana murid-murid yang lainnya datang mengikut Tuhan Yesus. Dan dikatakan di ayat yang ke-43 dikatakan pada keesokan harinya. Jadi setelah peristiwa di mana Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, maka dikatakan besoknya, keesokan harinya, Tuhan Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ke Galilea artinya ke arah utara. Jadi Tuhan Yesus dia memutuskan untuk berangkat, untuk pergi ke daerah utara, tepatnya di Galilea. Dan di situ dikatakan ia bertemu dengan Filipus, dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, jadi di Galilea dia bertemu dengan seseorang yang bernama Filipus, dan ketika dia melihat Filipus, dia mengajak Filipus untuk mengikutnya. Dia mengatakan, ikutlah aku. Nah, ini adalah suatu ajakan bagi Filipus supaya memberikan hidupnya untuk Tuhan Yesus, untuk menyerahkan dirinya mengikut Tuhan Yesus seumur hidupnya. Nah, tentunya juga Tuhan Yesus mengajak kita semua. Kalau kasus dengan Filipus itu berhubungan dengan sebagai rasul nantinya, tetapi bagi kita semua secara luas, kita semua orang Kristen, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus sebelumnya untuk mengikut Dia, sehingga kita mau percaya kepadanya, kita mau mengikut Dia, dan kita bisa memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Nah, tapi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus juga selalu memberikan ajakan melalui firman-Nya untuk mengikut Dia. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, percayalah kepadaku. Jadi itu adalah suatu ajakan bagi semua orang. Semua orang harus memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah jalan satu-satunya kita bisa memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Nah, tetapi kenyataannya tidak semua orang mendengarkan ajakan dari Tuhan Yesus ini. Tidak semua orang yang menerima dan memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Hanya sebagian orang. Dan kita bersyukur kitalah di antara orang-orang yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi bukan seperti Filipus ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, maka dia tidak menunda-nunda. Dia tidak banyak pertimbangan, atau dia memiliki banyak argumentasi, banyak alasan untuk menunda mengikut Tuhan Yesus, ataupun untuk menolak mengikut Tuhan Yesus. Tidak. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, maka Filipus dengan segera dia langsung mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah suatu sikap yang sangat baik, teladan yang sangat baik bagi kita semua. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku, maka kita harus mengikut Dia tanpa menunda-nunda. Jadi sekali lagi, bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, kita akan menghadap penghakiman Tuhan karena dosa kita. Kita tidak bisa lepas daripada penghukuman. Setiap dosa, setiap kesalahan ada ganjarannya. Dan kita akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal karena dosa kita. Nah, tapi ketika Tuhan mengatakan melalui firman-Nya, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena Dialah yang telah datang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dialah yang dipersembahkan untuk menggantikan kita dari hukuman. Maka jangan kita mengeraskan hati. Jangan kita menolaknya. Tetapi dengan hati yang tunduk mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita.
Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Bisa saja kita tidak ada 1 jam ke depan, atau esok hari, atau tahun depan. Tidak ada yang tahu. Dan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini tanpa percaya kepada Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi kesempatan nantinya. Kita pasti akan dihukum oleh Tuhan. Ya, 1 dosa saja sudah cukup untuk kita dihukum ke dalam neraka. Jangan main-main. Ya, jangan kita pikir, belum, ya kita tidak tahu, tidak benar. Ya. Ini adalah faktanya, ini adalah kebenarannya. Ya. Tuhan Yesus mengatakan kita akan mati di dalam dosa kita sendiri jikalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka jangan tunda-tunda. Ya, segera berilah dirimu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus agar kita bisa memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Ya, jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini adalah janji Tuhan Yesus, bukan perkataan manusia, bukan perkataan orang Kristen, tapi ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak menemukan perkataan ini, jaminan ini di tempat yang lain atau kepada yang lain kecuali kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kita bisa mendapatkan jaminan pengampunan dan hidup yang kekal. Nah, jadi ikut Tuhan Yesus. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya mari kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Dan kita setia mengikut Tuhan Yesus seumur hidup kita. Sampai kita mati dan kita bertemu nantinya dengan Tuhan Yesus muka dengan muka, penuh sukacita. Nah, itu adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi orang Kristen, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada Filipus, ya, ikutlah aku. Maka Filipus langsung memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk ikut Tuhan Yesus. Dan ayat yang ke-44 dikatakan Filipus itu berasal dari Betsaida, ya, salah satu kota di Galilea, ya, di daerah bagian utara. Dan ternyata Filipus ini juga satu kota dengan Andreas dan Petrus. Ya, masih ingat cerita sebelumnya, ya, murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas, ya. Dan Andreas dia pergi mencari Petrus saudaranya, dia memberitakan tentang Tuhan Yesus dan membawanya kepada Tuhan Yesus sehingga Petrus pun ya percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, ternyata Filipus ini juga satu kota, ya, satu daerah dengan mereka. Nah, ayat yang ke-45 dikatakan Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Nah, Filipus memiliki ya hati yang seperti Andreas, yang dimana ketika mendengarkan, mengetahui tentang Tuhan Yesus, tentang Juru Selamat, maka mereka pergi beritakan Injil. Mereka pergi menyampaikan kepada orang lain dan berusaha membawa orang tersebut kepada Tuhan Yesus. Ya, di sini Filipus ketika dia sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias, adalah Juru Selamat, maka dia pergi mencari ya Nathanael. Ya, dikatakan di sini dia bertemu dengan Nathanael. Nah, ini adalah suatu contoh yang sangat baik bagi kita orang Kristen. Ketika kita sudah diselamatkan, maka kita harus memiliki beban, tanggung jawab untuk beritakan Injil, untuk beritakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya, terutama orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak mau hanya diri kita yang diselamatkan. Kita juga mau orang-orang yang kita kasihi ini, mereka juga bisa diselamatkan. Kita tidak rela mereka akan pisah dengan kita nantinya dan mereka akan berada ke dalam penghukuman yang kekal. Karena kita begitu mengasihi mereka. Kita mau mereka, jiwa mereka diampuni karena dosa dan diselamatkan. Oleh karena itu, kita mau pergi beritakan Injil. Ya, kita mungkin banyak keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Atau mungkin kita meragukan imannya karena dari kehidupannya sehari-hari, malas ke gereja, ya,
tidak peduli dengan ibadah. Ya. Lalu dalam kehidupannya juga selalu berbuat jahat. Nah, jadi kita ragu meskipun dia mengaku sebagai Kristen. Tapi kita ragu, ini benar-benar orang Kristen yang sudah diselamatkan atau tidak. Nah, jadi kita terbeban untuk kembali memberitakan Injil kepadanya. Ya, terlebih kalau keluarga kita belum sama sekali ya mengenal Tuhan Yesus atau kepercayaan yang lain, maka kita harus beritakan Injil. Kita tidak mau mereka dihukum ke dalam penghukuman yang kekal. Kalau kita benar-benar mengasihi mereka, mari kita membuka mulut kita untuk beritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Masalah mereka terima atau tidak, itu adalah urusan kedua nantinya. Tapi urusan pertama yang harus kita lakukan adalah pergi mencari mereka, beritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, dengan berdoa dan berusaha agar mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalaupun pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka bukan ya salah kita. Ya, kita tidak merasa bersalah. Ya, setidaknya kita sudah melakukan tugas kita. Ya. Jadi beritakan Injil. Ini adalah suatu perintah dari Tuhan Yesus. Dikatakan pergilah. Jadi kalau kita tidak pergi, maka kita berdosa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakan Injil. Di Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan, ya, barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak percaya, pasti dihukum. Karena kesalahan, karena dosanya. Karena Allah itu adalah suci, kudus, adil. Maka dia akan menghukum kita karena dosa. Nah, jadi saudara-saudara, coba kita lihat. Kalau ada keluarga kita yang belum sungguh-sungguh menjadi orang percaya. Kalau kita melihat kehidupannya sebagai orang Kristen, tidak menunjukkan bahwa dia Kristen yang sesungguhnya. Maka kita harus beritakan Injil. Supaya mereka bisa diampuni dan diselamatkan. Sama seperti Filipus di sini. Dia pergi ke Nathanael dan berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, ketika kita memberitakan Injil, kita harus fokus berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan hal itu yang harus kita bicarakan, yaitu tentang penebusannya di atas kayu salib. Jangan bicarakan yang lain. Ya, inti daripada pemberitaan Injil adalah salib Tuhan Yesus Kristus. Jadi fokus, bicara tentang Tuhan Yesus. Apa yang dilakukannya kepada kita manusia yang berdosa. Sehingga ketika kita ikut dia, kita memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal. Di sini, Filipus dia fokus berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, dia mengingatkan tentang janji Tuhan mengenai seorang Mesias yang dibicarakan di kitab Musa dan juga kitab para nabi. Nah, kalau kita lihat kitab Musa, ya ada 5, ya mulai dari Kejadian ya sampai Ulangan. Dan ada banyak ayat firman Tuhan yang berbicara tentang seorang juru selamat, ya, seorang Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Ya, salah satunya ya di kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, ini adalah Injil pertama sekali ya diberitakan. Ya, bagaimana nantinya ya seorang dari keturunan si perempuan akan meremukan ya kepala si ular, akan mengalahkan kuasa dosa dan maut. Nah, jadi kita melihat di sini sudah dijanjikan akan datang seorang juru selamat. Dan Tuhan Yesus lahir dari seorang benih perempuan, bukan dari hasil perkawinan. Dialah yang menggenapi nubuat tersebut. Ya, dialah juru selamat. Lalu kalau kita melihat lagi seperti Ulangan pasal 18, ya, di situ juga dibicarakan bagaimana Tuhan menjanjikan seorang nabi, ya, bahwa Tuhan akan menaruh segala firman-Nya ya, di dalam mulut nabi tersebut. Ya. Dan apa yang dikatakannya adalah kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabi tersebut, maka daripadanya aku akan meminta tanggung jawab. Nah, jadi banyak ayat firman Tuhan di kitab Musa sudah memberitahukan bahwa Mesias akan datang. Lalu kitab para nabi, banyak juga ayat firman Tuhan ya,
yang memberitahu bahwa Mesias akan datang sebagai juru selamat manusia. Contohnya di Yesaya pasal 9. Ya. Yesaya pasal 9 di mana di situ dikatakan bahwa sesungguhnya akan lahir seorang bayi, seorang anak, dan dikatakan ya namanya disebut sebagai ya penasehat yang ajaib, Raja Damai, Allah yang perkasa. Jadi sudah dijanjikan bahwa seorang Mesias yang adalah Allah yang perkasa akan datang. Masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan. Ya, kalau kita mau sebutkan satu persatu di perjanjian lama mengenai sang juru selamat, mengenai sang Mesias, itu begitu banyak. Nah, tetapi di sini kita mengetahui bahwa orang Israel menanti-nantikan tentang sang Mesias tersebut yang sudah dinubuatkan baik dari kitab Musa maupun kitab para nabi. Mereka sudah menunggu-nunggu kapan sang Mesias tersebut sebagai pembebas umatnya. Walaupun orang Israel salah ya paham, ya kebanyakan mereka salah paham tentang ya kedatangan sang Mesias. Mereka pikir pembebas langsung dalam hal politik, ya dalam hal penjajahan yang mengenai negara. Ya. Tapi sebenarnya ya kedatangannya yang pertama adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nanti kedatangan yang kedua, ya, ketika dia datang kedua kali, yaitu akhir zaman, ya disebut sebagai akhir zaman. Jadi dikatakan akhir zaman, yaitu karena Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, jadi ketika dia datang kedua kali, dia akan mendirikan kerajaannya 1000 tahun di Israel, tepatnya di Yerusalem. Ya, dia akan memerintah di Yerusalem. Ya, ibu kotanya di Yerusalem. Dan dia akan memerintah seluruh dunia. Nah, itulah yang berhubungan dengan politik. Tapi kedatangan yang pertama, 2000 tahun yang lalu, kurang lebih. Dia datang bukan untuk menyelamatkan secara jasmani, tapi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kita yang akan binasa karena dosa. Nah, jadi Filipus di sini mengatakan bahwa Mesias yang telah dinubuatkan, yang telah dijanjikan ya, di perjanjian lama, dikatakan kami telah menemukannya, kami telah mengetahuinya, dia sudah datang, yaitu namanya Yesus. Yesus artinya ya, Yehova menyelamatkan, atau penyelamat, atau juru selamat. Ya, Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, sebenarnya kalau secara manusia, Yusuf bukanlah ayahnya ya, karena Maria hamil bukan karena hasil ya persetubuhan antara Yusuf dengan Maria. Ya. Sesuai dengan Kejadian pasal 3 ayat 15, dan di kitab Yesaya juga dikatakan bahwa seorang perempuan ya perawan muda dia akan mengandung sendiri. Ya, datang dari keajaiban Tuhan Allah. Nah, jadi sebenarnya bukan anak Yusuf ya, karena dia tidak mempunyai seorang bapa ya di sini. Tapi karena ya Yusuf ya dia menikah dengan Maria, ya maka secara manusia ya dia disebut sebagai ayah daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, tapi Tuhan Yesus bukan baru ada ketika dia lahir dalam dunia. Ya, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya, dia adalah Allah yang kekal. Nah, jadi dikatakan di sini namanya Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Lalu bagaimana respon daripada Nathanael ketika dia mendengarkan pemberitaan dari Filipus? Dikatakan ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang membuat kita bertanya. Ya, ada apa? Mengapa Nathanael mengatakan, ya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Artinya tidak mungkin, ya, hal yang baik ada di Nazaret ataupun datang dari Nazaret. Nah, kenapa? Nah, ada yang mengatakan, ya, secara tafsiran mengatakan karena kota Nazaret ya dianggap pada saat itu adalah kota hina. Ya, jadi
dari kota hina ini tidak mungkin datang sesuatu yang baik. Tidak mungkin datang terang dari sana. Makanya di sini Nathanael dia terkejut. Dia bertanya, mungkin tidak. Ya. Contoh kalau kita melihat kota atau suatu desa terkenal kejahatannya. Tapi kita mendengarkan, oh ada seorang yang baik dari kota tersebut atau desa tersebut. Baik sekali kelakuannya. Ya. Maka kita mungkin akan heran. Ya, kok bisa ya? Padahal kota atau desa tersebut ya terkenal jahatnya. Nah, mungkin itu juga yang dirasakan oleh Nathanael. Nah, itu salah satu tafsiran ya, yang diyakini oleh beberapa orang. Nah, ada juga yang mengatakan, ya, mengapa Nathanael bertanya, mungkinkah datang sesuatu yang baik dari Nazaret? Ya, kenapa dia bertanya seperti demikian? Nah, karena kemungkinan besar, ya, Nathanael kan dia mengetahui bahwa Mesias itu akan lahir bukan dari Nazaret. Ya, bukan dari Nazaret, tapi dari Bethlehem. Ya, kita melihat di Mikha pasal 5 ayat pertama. Ya, dikatakan, hai engkau Bethlehem, engkaulah yang terkecil. Tapi daripadamu akan kubangkitkan. Ya, akan datang seorang Mesias. Ya, akan lahir bagimu. Ya, seorang Mesias, juru selamat. Ya, jadi orang-orang Israel mengetahui bahwa Mesias ini akan lahir bukan di kota lain ya, salah satunya Nazaret, bukan. Tapi akan lahir di Bethlehem, ya, di Yudea. Sedangkan Nazaret itu di Galilea. Nah, jadi ketika Nathanael mendengarkan bahwa Mesias itu berasal dari Nazaret, maka dia terkejut. Tidak mungkin. Padahal kan sudah dinubuatkan bahwa memang Mesias itu lahir ya di Bethlehem. Nah, ini adalah sesuatu yang benar ya, pandangan yang benar ya, keyakinan yang benar dari Nathanael, karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Nah, tetapi bisa kita juga katakan bahwa Nathanael dia tidak mengetahui dengan jelas ya di mana Tuhan Yesus ini lahir. Nah, kita kan tahu Tuhan Yesus sebenarnya lahir memang di Bethlehem. Ya, kita bisa melihat ya kelahirannya di Lukas pasal 2 misalnya. Diceritakan bagaimana Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, tetapi karena Herodes ya ingin membunuh ya bayi Tuhan Yesus pada saat itu, maka mereka ya melarikan diri atau mengasingkan diri sesuai dengan petunjuk dari malaikat. Mereka pergi ke Mesir. Sampai nanti Herodes yang memerintah pada saat itu meninggal. Ya. Lalu mereka kembali, tetapi mereka tidak kembali lagi ke Bethlehem, ya, di mana Tuhan Yesus lahir. Tapi dia ya dan orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria ya, mereka tinggal di kota Nazaret. Nah, jadi Nathanael dia tidak mengetahui dengan pasti atau dengan benar, dengan jelas bahwa memang Tuhan Yesus ini sebenarnya memang lahir di Bethlehem. Hanya dibesarkan di kota Nazaret, sehingga dikatakan Yesus orang Nazaret, karena dia dibesarkan dari Nazaret. Tapi Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, sesuai dengan nubuat di Mikha pasal 5 ayat pertama, bahwa Mesias itu akan lahir di Bethlehem. Jadi kita tidak usah ragukan hal itu. Nah, jadi ayat yang ke-47, dikatakan, ya, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Di sini Filipus dia tidak mau berdebat dengan Nathanael. Meskipun Nathanael mencoba bertanya atau meragukan tentang Tuhan Yesus yang datang dari Nazaret. Tapi Filipus dia tidak mau berdebat atau berargumen. Dia hanya mau mengajak ya Nathanael. Ayo kita pergi. Ya, tidak usah banyak bicara atau bersoal pendapat, tidak perlu. Ya, kita langsung saja kita pergi menghadap Sang Mesias ini, yaitu Tuhan Yesus. Makanya dikatakan, mari dan lihatlah. Ya. Langsung mereka ya pergi menghadap Tuhan Yesus. Dan dikatakan kalimat selanjutnya di ayat 47, Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia. Nah, di sini juga kita melihat Nathanael ini, meskipun dia sebelumnya dia bertanya tentang Mesias, apakah mungkin akan datang dari Nazaret. Tapi ketika
Filipus mengajaknya, ayo kita lihat langsung. Maka Nathanael, dia tidak memegang pendapatnya lalu dia menolak ajakan daripada Filipus, tidak. Ya, dia juga menerima. Ya, dia mau ikut Filipus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, mungkin ada orang-orang di luar sana juga yang mungkin meragukan tentang Tuhan Yesus, atau kita pernah meragukan tentang Tuhan Yesus bahwa dia adalah juru selamat. Tetapi tidak masalah kalau kita mau mengetahui dia lebih jelas dengan benar. Ya. Meskipun kita sebelumnya kita punya pendapat, saya dengar dia bukan Tuhan Allah. Tapi tidak salahnya kita mengatakan, untuk memastikan, bolehlah saya pelajari. Ya, saya mau dengarkan dengan lebih dalam siapakah Tuhan Yesus ini. Sehingga akan membuat kita gampang untuk menerima dan percaya Tuhan Yesus Kristus. Yang jadi masalah, kalau memang kita sebelumnya sudah memiliki pandangan yang lain, lalu kita berusaha tutup hati kita, lalu kita tolak, maka itu sulit sekali. Ya. Jadi hal wajar kalau kita memang sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus, atau mungkin kita memiliki pendapat lain tentang Tuhan Yesus. Tapi ketika kita mendengarkan tentang Tuhan Yesus, tidak salah kalau kita membuka hati kita untuk mengetahui dia dengan benar. Dan ketika kita mengetahuinya nanti, kita baru tahu bahwa memang Tuhan Yesus itu adalah Allah dan Juru Selamat. Nah, seperti itu yang harus kita lakukan. Ya, hati yang seperti itu. Ya, bukan karena kita tidak mendengar tentang Tuhan Yesus dan lalu diberitakan, atau kita memiliki pandangan lain tentang Tuhan Yesus selama ini, lalu diberitakan tentang Tuhan Yesus, tapi kita langsung tutup hati kita, kita tolak dengan keras. Tidak. Ya, kita mau buka hati kita. Ya, tidak masalah kita belajar. Dan dari situ gampang membuat kita percaya. Ini khusus bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihatlah, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, Tuhan Yesus langsung mengatakan mengenai Nathanael ini. Dia mengatakan bahwa Nathanael ini adalah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Maksudnya apa? Nathanael ini adalah seorang yang benar-benar tulus. Seorang yang tidak memiliki kemunafikan, tidak memiliki kepalsuan. Seorang yang sungguh-sungguh mau hidup untuk Tuhan. Hatinya murni. Tidak ada kepura-puraan. Makanya dikatakan, inilah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan. Nah, kalau kita pura-pura, kita munafikan, kita namanya disebut sebagai orang yang memiliki kepalsuan. Karena kita tidak menunjukkan apa yang sesungguhnya dari hati kita. Kita pura-pura. Tapi Nathanael dikatakan dia adalah seorang Israel yang sejati. Artinya ada juga orang-orang Israel yang munafik, yang pura-pura, yang tidak tulus dalam mengikut Tuhan, dalam menjalankan hukum Tuhan. Mungkin hanya mau mencari nama, terutama seperti orang-orang ahli-ahli Taurat, mencari nama, mencari pengikut supaya dipuji. Tapi Nathanael adalah seorang yang memiliki hati yang murni, tulus. Dia mau mengikut Tuhan. Tidak ada kemunafikan ataupun kepura-puraan dalam hidupnya. Nah, banyak juga orang Kristen sekarang ini, Kristen KTP, Kristen palsu, mengaku sebagai Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh adalah orang Kristen. Tapi kita yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh mengikut dia dengan tulus dan setia kepadanya seumur hidup kita. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan Nathanael ini adalah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya, murni. Lalu ayat 48 dikatakan, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku?
Mungkin Nathanael berpikir, iyalah Tuhan Yesus tahu saya, ya mengenal saya. Karena mungkin Filipus dia ada berbicara ya kepada Tuhan Yesus tentang saya. Jadi makanya Tuhan Yesus mengenal dia. Ya mungkin itu adalah pikiran Nathanael. Makanya dia bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Lalu jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau. Lihat kata, sebelum Filipus memanggil engkau. Artinya ada pemikiran dari Nathanael ini. Ya, mengatakan bahwa ya Tuhan Yesus kan tahu saya, kan mungkin Filipus yang membicarakan atau memberitahukan ya kepada Tuhan Yesus tentang saya. Makanya Tuhan Yesus langsung mematahkan ya pikiran tersebut atau argumen tersebut. Dia mengatakan sebelum Filipus ya memanggil engkau, memperkenalkan engkau kepada saya, dikatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Di sini dia, ya, yaitu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha tahu, maha kuasa. Ya. Ini adalah suatu keajaiban. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak pernah bertemu dengan Nathanael. Nathanael tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya. Tapi Tuhan Yesus mengetahui. Mengatakan bahwa Nathanael ini ya telah dilihatnya di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilnya. Artinya Tuhan Yesus itu adalah maha kuasa, maha tahu. Meskipun ya secara fisik dia tidak bertemu dengan Nathanael, tapi dia tahu di mana Nathanael sebelumnya. Karena dia memang Allah. Allah salah satu sifatnya adalah maha tahu. Nah ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Allah. Kalau manusia biasa, kita tidak tahu. Kita baru tahu kalau kita bertemu dengannya. Atau kita melihatnya dari jauh. Tapi sebelum kita melihatnya dari jauh atau sebelum kita bertemu dengannya, kita tidak tahu tentang dia. Di mana dia, apa yang dia lakukan, tapi Tuhan Yesus tahu. Nah, jangankan ya mengetahui Nathanael di mana dia ada. Hati kita saja yang tersembunyi. Ya, yang hanya kita sendiri yang tahu. Nah, kalau kita melihat nanti ya cerita-cerita selanjutnya, ya bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia mengetahui ya apa isi hati setiap orang. Tuhan Yesus mengetahuinya. Meskipun kita tidak membicarakannya atau mengeluarkan apa isi hati kita, apa yang kita pikirkan, tapi Tuhan Yesus tahu. Kenapa Tuhan Yesus tahu? Karena dia adalah Allah. Dan salah satu sifat daripada Allah adalah maha tahu. Nah, kita bersyukur ya, kita punya juru selamat. Ya, kita punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu dikatakan di sini ayat yang ke-49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ketika Tuhan Yesus mengatakan sebelum engkau ya bertemu dengan Filipus atau Filipus memanggil engkau atau membawa engkau ke sini, aku telah melihatmu di bawah pohon ara, yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha tahu. Maka Nathanael langsung mengatakan, Rabi, ya guru, ya engkau anak Allah. Ini adalah sesuatu klaim atau pernyataan ya, yang tidak boleh sembarangan ya, diberikan kepada orang lain. Apalagi orang Israel sudah dididik ya, sejak dari kecil. Tidak boleh ya, memberikan nama Allah kepada orang yang memang bukan Allah. Ya, yang hanya manusia biasa. Kita tidak boleh mengangkatnya sebagai Allah. Ya. Tidak boleh dengan sembarangan. Karena Tuhan Allah itu hanya satu. Dan hanya kepadanya ya, mereka harus ya, memberikan ya, sebutan sebagai yang ilahi, yang maha kuasa. Allah. Kepada manusia tidak boleh. Karena itu namanya menghujat Tuhan Allah. Orang Israel sudah dididik. Tapi di sini, kenapa sampai Nathanael mengatakan,
Rabi, engkau anak Allah. Kenapa dia berani mengatakan engkau anak Allah? Kalau dikatakan anak Allah, berarti Tuhan Yesus adalah Allah. Itu maksudnya. Karena Bapa adalah Allah. Ya, memiliki hakikat adalah Allah. Maka anak, yaitu Tuhan Yesus, memiliki juga hakikat yang sama, yaitu Allah. Maka ketika dikatakan anak Allah, artinya Tuhan Yesus itu adalah Allah. Nah, kenapa Nathanael berani mengatakan hal itu kepada Tuhan Yesus? Karena memang Nathanael mengetahui sekarang, mengerti sekarang. Dan dengan pimpinan Roh Kudus, dia mengatakan bahwa memang Tuhan Yesus ini adalah Allah sendiri. Ya, adalah anak Allah. Jadi, kita tidak usah ragukan lagi apakah Tuhan Yesus adalah Allah atau bukan. Tuhan Yesus benar-benar Allah. Dan dikatakan lagi di sini, engkau raja orang Israel. Padahal pada saat itu orang Israel tidak punya raja, ya, karena mereka dijajah oleh orang Romawi pada saat itu. Tapi di sini Nathanael mengatakan bahwa Tuhan Yesus, engkaulah raja atas orang Israel. Engkaulah pemimpin orang Israel. Dia tidak hanya raja bagi orang Israel, tapi dia raja atas segala raja. Ya. Jadi Nathanael mengetahui bahwa Tuhan Yesus ini bukanlah manusia biasa. Ini adalah benar-benar Mesias. Anak Allah, Allah. Dan dia adalah raja umat Israel. Raja di atas segala raja. Nah, ayatnya yang ke-50. Yesus menjawab katanya. Ya, Yohanes pasal pertama ayat 50. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Tuhan Yesus mengatakan, ya, engkau memanggil aku sebagai raja anak Allah, ya, kamu percaya kepada saya. Nah, mungkin kamu percaya kepada saya karena saya mengatakan aku telah melihatmu di bawah pohon ara sebelum Filipus bertemu dengan engkau. Tapi di sini Tuhan Yesus, hal itu pun bagus, ya, bukan berarti Tuhan Yesus, ya, mengatakan hal itu tidak bagus. Ya. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang Maha Tahu, maka Nathanael langsung percaya. Ini adalah hal yang bagus, sikap yang bagus. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, ya, bukan berarti Tuhan Yesus, ya, menolak iman yang seperti demikian, ya, yang dimiliki oleh Nathanael. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus mau menegaskan, mau menunjukkan bahwa Nathanael akan melihat jauh-jauh yang lebih besar lagi dari perkara di mana Tuhan Yesus melihat dia di bawah pohon ara sebelumnya tanpa bertemu dengannya. Dia sudah memiliki iman, tapi Tuhan Yesus mau menunjukkan hal-hal yang luar biasa lagi yang akan disaksikan oleh Nathanael, yang menunjukkan bahwa memang Tuhan Yesus ini adalah Mesias, adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan makanya dikatakan di sini, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar, ya, perkara-perkara yang besar, peristiwa yang besar, yang ajaib, ya, ketika dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya, selama hidup di dunia. Ya, kurang lebih 3,5 tahun ya Tuhan Yesus melayani di dunia. Ayat ke-51. Salah satu perkara yang besar yang akan disaksikan oleh Nathanael dan murid-muridnya yang lain. Ya, dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah, ya, turun naik kepada anak manusia. Di sini Tuhan Yesus mengatakan, ya, kepada Nathanael dan kepada murid-muridnya yang lain, bahwa nantinya mereka akan melihat bagaimana, ya, langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, ini mengingatkan kita suatu peristiwa di Perjanjian Lama. Masih ingat, ya, di kitab Kejadian mengenai Yakub ketika dia di Betel, ya, dan ketika dia tidur, ya, lalu dia bermimpi ada tangga yang berdiri, ya, sampai ke sorga, dan dia melihat
ya, para malaikat naik turun dari sorga ke bumi. Nah, itu adalah mimpi dari Yakub ketika dia melarikan diri, ya, karena dia sudah mendapatkan berkat, ya, dari bapaknya, ya, Ishak. Yaitu di Betel, ya, tepatnya. Nah, itu mengingatkan kita cerita hal itu. Nah, di sini juga dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, ada yang mengatakan bahwa di sini menunjukkan bagaimana nanti para muridnya, ya, akan menyaksikan para malaikat, ya, datang melayani Tuhan Yesus, ya, datang, ya, berinteraksi dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang mereka akan saksikan, ya, bagaimana Tuhan Yesus ini adalah Allah dan para malaikat datang melayani Dia. Nah, ada yang mengatakan seperti demikian. Tetapi yang paling jelas adalah, ya, bahwa ayat firman Tuhan ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, maka sorga, pintu sorga terbuka, ya, bagi manusia. Ya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, pintu sorga terbuka bagi manusia. Sehingga kita yang beroleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bisa diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah tafsiran dari John Calvin, ya. Dikatakan yang paling jelas, ya, setidaknya ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa pintu sorga terbuka bagi manusia. Dan manusia bisa pergi ke sorga karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Di sini kita diajarkan bahwa ketika Tuhan Yesus mengajak kita, memanggil kita untuk percaya kepadanya, bagi yang belum percaya, segera percaya tanpa mempertimbangkan banyak hal atau menunda-nunda. Tapi segera percaya kepada Tuhan Yesus selagi masih ada kesempatan. Ya. Ikut Tuhan Yesus. Yang kedua, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita beritakan Injil. Ya. Membawa keluarga-keluarga kita yang belum percaya ataupun orang-orang lain. Cari jiwa kepada Tuhan Yesus untuk dibawa kepada Tuhan Yesus supaya mereka bisa diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga, kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Ya, sehingga kita pun bisa memperoleh hidup yang kekal. Kita memiliki tempat di kerajaannya yang kekal, yaitu surga. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, ya, dalam kehidupan kita, dalam beribadah kepadanya, dalam berdoa, ya, dalam melayani Tuhan, dalam kesaksian hidup kita sehari-hari, menunjukkan bahwa kita bersyukur selalu atas keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa kita mengerti dan kita selalu menyimpan dalam hati kita dan kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Dan ajarlah kami untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Dan kami juga mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu seumur hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pimpin dan sertai kami. Buatlah kami semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.